wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk di gaya bahasa namanya iltifat. Bahasa Indonesianya menoleh. Apa itu iltifat itu? Iltifat itu adalah memindahkan atau mengubah kata ganti ke kata ganti yang lainnya. Dari orang kedua diubah ke orang ketiga. Seperti misalnya, kalau kita ya kamu itu harus berhati-hati. Nah, dia yang berhati-hati itu mesti selamat. Nah, dari kamu ke dia itu namanya iltifat. Ya. Kamu harus apa itu? Ya. Kamu harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya mesti sukses. Nah, dari kamu ke dia itu namanya iltifat. Nah, yang seperti di dalam Al-Quran banyak. Apa itu tujuannya? Tujuannya banyak ya. Antara lain untuk membesarkan, untuk mengagungkan ya objek yang sedang dijadikan iltifat itu. Ya, misalnya dari dialah Allah yang menaklukkan, yang menundukkan awan itu sehingga bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kami, ketika Allah mengatakan kami, dari dia ke kami, itu namanya iltifat. Ya, itu gaya bahasa tersendiri itu. Ya, gaya bahasa yang sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali terjadi di banyak tempat ya dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya kira jelas ya itu dia iltifat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tujuan iltifat di samping untuk mengagungkan, membesarkan, bisa jadi itu untuk mencemooh, untuk untuk menunjukkan bahwa itu sifatnya umum. Ya, atau untuk semacam hiperbola. Ya, itu yang disebut dengan al-mubarakah. Ya, di dalam kitab Al-Kasyaf ketika menafsiri firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya. Itu kan asalnya Maliki Yaumiddin itu kan. Asalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya dia yang menguasai hari pembalasan. Terus iyyaka na'budu, dari dia ke engkau. Hanya kepada engkau kami menyembah. Kenapa tidak iyyahu na'budu? Kepada dialah, hanya kepada dialah kita beribadah. Karena ada tujuan. Yang namanya gharad. Apa tujuannya? Untuk membesarkan, untuk mengagungkan ya yang disembah itu. Namanya lit-ta'zim. Ya. Nah, ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, beliau penulis Al-Kasyaf ini mengatakan al-iltifat fi ilmi al-bayan qad yakunu min al-ghaibati ila al-khitab. Dalam ilmu bayan, ilmu sastra,
Iltifat itu bisa dari kata ganti ketiga ke kata ganti kedua. Dari kata ganti kedua ke kata ganti ketiga. Dari kata ganti ketiga ke kata ganti pertama. Ya. Misal, hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim. Ya, sehingga ketika kalian berada di dalam perahu. Kalian berada di dalam perahu. Kalian, kuntum. Kalian. Ya. Wajaraina bihim. Dan perahu-perahu itu berlari membawa mereka. Dari kalian ke mereka. Ketika kalian berada di dalam perahu itu, di dalam kapal itu, dan perahu-perahu itu berlari membawa mereka. Mereka di antara kalian. Ya. Ya, itu dari mana itu? Dari kata ganti kedua ke kata ganti ketiga. Itu dalam surah Yunus ayat 22. Di dalam surah Fatir ayat 9, ayat mengatakan wallahu Allah alladzi arsalar riyaha, yang melepaskan, mengutus angin-angin. Ya. Fatuthiru sahaban. Lalu angin-angin itu menghalau awan-awan. Fasuqnahu. Ya. Fasuqnahu, lalu kami giring awan itu. Lihat tuh. Pakai kami. Dari wallahu alladzi arsala, dan Allah lah yang mengutus, melepaskan awan, angin-angin, yang kemudian angin itu menghalau awan-awan. Fatuthiru, fasuqnahu, lalu kami giring itu awan. Pakai kami dari Allah. Ya. Untuk apa itu? Untuk mengagungkan diri. Ya. Untuk mengisyaratkan bahwa hanya Allah saja yang bisa mengirimkan angin, melepaskan angin-angin itu. Hanya Allah saja yang bisa mengatur angin. Sehingga dengan angin itu, awan yang bertonton itu bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dengan angin. Ya. Yang Allah atur. Kenapa Allah mengatakan fasuqnahu? Maka kami menggiring awan. Digiring oleh Allah. Ya, dengan kebesaran Allah. Manusia punya kekuatan untuk itu, manusia tidak punya kekuatan. Ya. Ya, hanya Allah saja yang punya kekuatan itu. Itu yang dimaksud, yang disebut dengan lit-ta'zir. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada dalam ini ya, dalam 3 bait syair. Ya, yang menurut saya ya, di samping saya nggak paham ini. Tatawala lailuka bil ithmidi. Tatawal lailaka bil ithmidi. Wa namal khaliyu walam tarqudu. Wabatat lahu lailatun kalailatin dhil airil armadi. Wadhalika min naba'in ja'ani wa khabbartuhu an Abi al-Aswadi. Ya. Apa tuh artinya tuh? Panjangkanlah malammu dengan ithmid. Ithmid itu celak ya. Wa namal khaliyu wa lam tarqudu.
Orang yang hidup sendirian telah tidur, tapi kamu belum tidur juga. Ya, jadi mana itu? Iltifatnya di mana itu? Ya, meskipun ini menurut saya nggak perlu ya. Maksud saya nggak perlu tuh karena ini kita maunya Al-Quran ya, tapi ini syair. Ini dari kata ganti ketiga ke kata ganti kedua. Ya. Jadi dan sebaliknya dari kata ganti kedua ke kata ganti ketiga. Ya. Dikatakan perpanjanglah malammu dengan celak. Seorang yang bersendirian sudah tidur, kamu belum tidur. Ya. Nah, yang seorang yang pakai celak sudah tidur, itu yang disebut tadi kamu. Ya. Yang kamu belum tidur, itu yang malam yang kata ganti ketiga. Baik, itu contoh saja, contoh saja. Ya, iltifat itu. Ya, jadi ini dibawakan ya dalam kitab Mura'at al-Maqam ya, menjaga posisi at-ta'bir al-Qur'ani ya, ungkapan-ungkapan Al-Qur'an. Ya. Baik. Jadi kata orang Arab, orang kalau bicara itu ya, bicara itu dari satu gaya, dari satu gaya ke gaya yang lain itu lebih cantik bahasa itu. Ya, orang-orang itu ya, orang-orang itu kalau bertamu sopan sekali. Nah, maka kamu maka kamu dihormati. Nah, misalnya dari orang-orang itu ke kamu, ya orang-orang itu kalau bertamu sopan sekali, itulah kamu makanya kamu dihormati. Nah, itu gaya bahasa iltifat itu. Baik, ya. Dalam catatan-catatan kitab sastra bahwa iltifat itu bisa menjadikan orang tersadarkan. Ya, orang itu apa istilahnya ya? Ya orang itu bisa tersadarkan, perhatiannya itu bisa menjadi fokus, menjadi segar dengan begitu. Ya, ya berbeda dengan kalau bicara itu alurnya satu saja, ya monoton. Ya, ada ini dicontohkan, dia katakan di antara contohnya adalah apabila seseorang ingin memohon grasi memohon ampunan dari seorang presiden, dari seorang kepala negara, ya dia ingin mohonkan ampunan ini, pengampunan ini
untuk orang-orang yang berbuat salah kepada negara. Ya. Jadi orang yang mau kasih pengampunan, orang yang mau ngomong kepada presiden ini mengatakan begini, kepada orang-orang yang mau ditolong. Amirul Mukminin la yardha bil udwan wa la yahkumu illa bil adl. Bapak Presiden, ya, pemimpin orang-orang yang beriman tidak suka ya dengan dengan tindakan yang melanggar. Ya, dan ia hanya bisa menghukumi dengan yang adil saja. Ya. Baik, maaf ya. Seorang presiden, bukan orang yang jadi ada kasus ya, kasus orang melanggar, membuat pelanggaran dalam satu negara. Tindak pelanggaran, tindak kejahatan misalnya. Terus ada orang datang ingin menolong mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh presiden? Presiden mengatakan, ya, presiden tidak suka dengan pelanggaran yang seperti itu, tidak suka dengan kejahatan itu. Dan dia hanya menghukumi dengan yang benar saja. Tidak bisa menghukumi kecuali dengan yang adil. Ketika dia mengatakan presiden hanya menghukumi yang adil saja, maksudnya adalah dirinya sendiri. Ya. Dia tidak mengatakan saya tidak ridho, tidak suka. Enggak, dia katakan presiden tidak suka. Ya. Baik. Itu contoh ya, contoh. Nah, di dalam Al-Qur'an iltifat itu banyak. Ya. Di sini ada dicontohkan di surah Al-Baqarah ayat 253. Yang mau buka ya. Surah Al-Baqarah ayat 253. Qauluhu ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تلك الرسل rasul-rasul itu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum di antara mereka man kallama Allah. Ada yang Allah ajak langsung bicara. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah mengangkat sebagiannya dengan beberapa derajat. Wa ataina dan kami telah berikan Isa bin Maryam kepada Isa putra Maryam al-bayyinati mu'jizat. Wa ayyadnahu dan kami perkuat dia biruhil qudusi dengan Roh Kudus. Baik, perhatikan. Mana itu kata gantinya? Kata gantinya itu di sini ya. Rasul-rasul itu telah kami lebihkan ba'dhum sebagian mereka ala ba'd di atas sebagian yang lain. Ya. Kami, ya, nah ini artinya kami ya, dalam bahasa Arab untuk satu person, ya, untuk satu pribadi itu berarti pengagungan terhadap dirinya sendiri. Terus Allah mengatakan minhum di antara mereka man kallamallah. Ada orang yang
Allah ajak bicara langsung. Gitu. Dari kami ke Allah. Padahal yang mengatakan kami adalah Allah sendiri. Wa rafa'a, dan dia Allah mengangkat ba'dahum sebagian mereka darajat dengan beberapa derajat. Ya, dari kami kepada dia. Jadi Allah mengatakan dirinya dan dia mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Itu iltifat itu. Ya, pentingnya tuh belajar tuh. Terus kembali lagi, wa ataina, dan kami berikan Isa bin Maryam kepada Isa putra Maryam. Ya, kembali lagi ya, dari orang ketiga ke orang pertama. Kami berikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinati, bukti-bukti yang jelas, mukjizat. Wa ayyadnahu, dan kami perkuat dia biruhil qudusi, dengan Roh Kudus. Ya, itu contoh iltifat. Ya. Nyata ya, itu contohnya kita sudah dapatkan. Baik ya, saya sudah jelaskan ya. Terus ada dalam kitab Ruhul Ma'ani. Wa fi iradil ismil jalil bi tariqil iltifati tarbiyatun lil mahabati wa ramzun ila ma baina at-taklimi wal raf'i wa baina ma sabaqa min mutlaq at-tafdili wa ma lahaqa min ita'il bayyinati wat ta'yid bi ruhil qudus min at-tafawut. Dia katakan begini ya. Di dalam di ayat tadi ya, itu kan ada disebut nama Allah, ya. Ada disebut nama Allah. Ketika Allah mengatakan minhum man kallamallah. Ya, disebut itu lafaz kallamallah. Ya. Ada dua hal. Pertama, untuk menunjukkan bahwa Nabi yang diajak bicara oleh Allah itu sangat dahsyat sekali. Yang kedua, untuk menunjukkan ya bahwa memang Nabi ini dikasih kelebihan yang masalah tentang Allah memberikan kelebihan kepada para Nabi kan. Ya, jadi pemberian kelebihan, pemberian kehebatan, keluar biasaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ini sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Ya, itu berbeda dengan memberikan, Allah mengangkat atau memberikan kelebihan sebagian di atas sebagian yang lain. Maka dimunculkan lafaz Allah untuk memperlihatkan mahabah. Mahabah itu kehebatan, hebat, kehebatan, keluar biasaan. Ya, bahwa itu bukan satu hal yang biasa. Ya. Terus setelah itu Allah katakan wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah mengangkat sebagian mereka dengan beberapa derajat. Ya, jadi mengangkat beberapa derajat itu beda dengan Allah mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain. Ya, kembali lagi ke
domir atau kata ganti ketiga yang itu adalah Allah untuk apa katanya? Untuk menghadirkan kembali bahwa ini hanya Allah ya yang bisa mengangkat derajat mereka. Itu ya. Kenapa itu? Lafaz Allahnya itu dimunculkan. Padahal di awal Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna. Rasul-rasul itu telah kami lebihkan ba'dahum ala ba'd. Ya, sebagainya di atas sebagian yang lain. Ya. Ya, dia katakan itu iltifat di sini untuk apa namanya? Untuk mengembangkan, untuk menyadarkan akan ke apa namanya? Untuk menyadarkan, untuk mengembangkan kesadaran kita akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia katakannya. Dan ini ada lagi contohnya di dalam surah An-Nisa ayat 165. Di mana Allah mengatakan inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Ya. An-Nisa ayat 163. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini yang nggak belajar Granada nggak ngerti ya. Ini kan dari orang pertama ya. Sesungguhnya kami. Ya. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu hai Muhammad, kama awhayna, sebagaimana kami telah wahyukan ila Nuh, kepada Nuh, wan nabiyina, dan nabi-nabi min ba'di setelahnya. Ya. Sampai warusulan, dan para rasul, qad qasasnahum, yang telah kami kisahkan mereka alaika kepadamu min qablu, sebelumnya. Warusulan, dan rasul-rasul lam naqsusum alaik, yang belum atau yang tidak kami kisahkan kepadamu. Wa kallamallahu, lihat tuh, dari kami ke Allah, padahal kami juga adalah Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, ya, dan kami ajak, dan Allah mengajak Musa berbicara takliman dengan dialog yang sesungguhnya. Lihat tuh. Jadi menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa Musa itu sangat dahsyat sekali. Musa itu sangat dahsyat sekali. Kenapa? Karena dari ayat itu kita bisa memahami bahwa Allah memberikan wahyu kepada nabi-nabinya itu dengan cara yang sama. Ya. Apa itu caranya? Caranya dengan mengutus Jibril untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada para nabi itu. Tapi Musa itu berbeda. Musa langsung tidak pakai Jibril, langsung bicara dengan Allah. Allah langsung bicara kepada Musa. Itu yang disebut wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa tanpa adanya penerjemah. Langsung. Maka dimunculkan lafaz Allah yang tadinya memakai kata ganti orang pertama jamak untuk mengagungkan. Ini untuk mengagungkan, yang ini lebih daripada sekedar Allah mengatakan dirinya kami. Tapi Allah
memberikan wahyu langsung kepada Musa dengan berdialog langsung. Ya, itu tuh rahasianya. Apa itu rahasianya? Iltifat. Ya. Yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'annya. Al-Qur'an kaya sekali dengan model-model gaya bahasa iltifat seperti ini. Ya. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Iya, Seth. Buka yang